Playgo. Dengan satu sentuhan, kamu bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton yang kamu dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi RRI Playgo. RRI Playgo. Tahukah kamu? Hari Kunjung Perpustakaan diperingati setiap 14 September sejak tahun 1995. Di saat yang sama, bulan September juga diresmikan sebagai bulan gemar membaca. Alasan dibalik peresmian dua perayaan tersebut adalah untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Jumlah perpustakaan di Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Sensus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2018 menyebut ada 164.610 perpustakaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perpustakaan tertinggi kedua di dunia berdasarkan data tahun 2018 dari online komputer Library Center. Hai, sudah saatnya nih kita belajar di RRI. Kelas tambahan 105,1 Pro 2 FM Suara Kreativitas. Selamat siang sahabat kreatif yang tentunya siang hari ini bersama kami di Belajar RRI Kelas Tambahan. Untuk edisi hari ini di Kamis 28 Januari 2021 bersama saya Andika Nugraha tentunya yang akan menemani adik-adik pelajar, mahasiswa gitu ya, atau yang tentunya sahabat kreatif yang suka banget belajar dan ingin mendapatkan informasi-informasi. Nah, kalian juga bisa menyaksikan tayangan ini di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Kalian bisa langsung akses ke sana untuk menyaksikan tayangan ini secara streaming karena ada juga materi-materi yang akan disampaikan secara online nanti. Jadi bisa langsung ditonton di situ. Kemudian juga bisa mendownload aplikasi RRI Playgo untuk mendengarkan kami melalui aplikasi secara streaming dan juga bisa akses di website kami di rri.co.id. Nah, kabar baiknya nih sahabat kreatif, kita sudah kedatangan ini kita Mas Arif kali panggilannya gitu ya. Mas Arif Rahman Hakim PhD. Wah, ini kebetulan Mas Arif ini baru saja menyelesaikan studi strata 3-nya. Ya, alhamdulillah. Doa semua. Ya. Semua. Dan beliau ini juga kesarannya adalah dosen di IAIN Bengkulu. Ya, betul. Apa kabar Mas Arif? Alhamdulillah baik. Good morning. Nah, udah kedengeran tuh dari good morning, berarti hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Tepatnya kita akan belajar English pronunciation. Nah, ini akan menjadi pelajaran yang menarik banget karena pronoun itu hal yang penting ya, biar kayak orang Inggris ngomongnya gitu. Oke, mungkin Mas Arif bisa ceritain dulu dong, ini kan di usia yang sangat muda bisa menyelesaikan studi S3, seperti apa sih pengalaman yang sudah berjalan pendidikannya sampai sejauh ini akhirnya meraih sebuah gelar yang juga mungkin tidak semua orang bisa dapat gitu ya. Dan Mas Arif ini dapat kesempatan yang luar biasa bisa menuntaskan pendidikannya di usia yang bisa dibilang muda. Ya, alhamdulillah sebenarnya ini juga bukan karena misalnya saya pintar atau apa, tapi karena mungkin banyak doa dari orang-orang baik yang ada di sekitar saya, termasuk Bang Dika gitu. Jadi alhamdulillah bisa selesai dalam 3,5 tahun waktu itu di University Science Malaysia untuk S3-nya. Jadi memang awalnya dulu awal mula karena memang prodinya yang saya ambil ini kan program studi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, Bang. Nah, awal mulanya dulu kenapa bisa kecemplung di bidang ini, karena memang waktu tingkatan SMP dulu MTS, saya tidak lulus ujian nasional, Bang, di mata pelajaran bahasa Inggris. Gitu. Waktu itu tahun 2005. Oke. Nah, terus ya dari situ mulai penasaran, belajar, akhirnya ngambil S1 bahasa Inggris di IAIN Bengkulu, langsung lanjut S2 di Malang, dan waktu itu sempat dapat beasiswa juga, bantuan. Dan setelah itu ya S3-nya mungkin ada kurang lebih 3 tahun break setelah S2.
karena mengajar di AIN, lalu dapat kesempatan S3 di Malaysia berkat mungkin ini juga lah bantuan dari teman-teman dan senior-senior yang lain. Walaupun dalam prosesnya memang ya banyak ininya lah suka duka dan lain-lain, tapi tapi alhamdulillah bisa selesai, itu aja intinya. Walaupun angkatan online ya, karena pandemi ya. Iya, menyelesaikannya di saat pandemi. Jadi karena Malaysia di lockdown sejak tahun lalu, sehingga ya tidak bisa kembali ke Malaysia sampai hari ini, sehingga menyelesaikannya harus dari rumah melalui online. Dan ininya juga istilahnya hikmah di balik itu semua hari ini bisa dengan Bang Dika di sini. Ya. Kalau nggak mungkin orangnya nggak di Indonesia sekarang ya. Baik, sebuah pelajaran yang bisa kita dapat dari Mas Arief, ternyata walaupun pernah gagal, kalau punya kemauan ternyata jalannya ada gitu ya. Ya, Nah, insyaallah. hari ini kita akan belajar dari yang ahlinya tentunya tentang English pronunciation. Mungkin silahkan Mas Arief untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Bang Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Ya, jadi terima kasih pertama-tama yang akan kami ucapkan karena diberi kesempatan untuk menyampaikan materi ini, dan mungkin untuk panggilan kami ke teman-teman semua, mungkin saya biasa manggil Akademia. Jadi Akademia yang hari ini mungkin nonton secara streaming, tidak hanya dari Bengkulu, karena tadi ada juga yang confirm, ada yang dari Jawa, ada yang dari Malaysia juga menonton siaran streaming, live streaming pada pagi hari ini. Ya, jadi yang akan kita bahas, pelajari pada pagi hari ini adalah mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Inggris, dan spesifiknya tentang English pronunciation. Jadi pronunciation ini sebenarnya adalah komponen yang ada di dalam speaking skills. Jadi dalam bahasa Inggris itu terdapat 4 skills utama yang memang harus dipelajari, yaitu writing, reading, listening, and speaking. Nah, untuk komponen-komponen di dalamnya itu sebenarnya banyak ya yang mensupport dari skill-skill tersebut. Nah, salah satunya English pronunciation yang juga merupakan komponen utama dari skill speaking dan juga listening. Nah, jadi kalau lihat, mungkin bisa dilihat di live streaming yang para akademia sekarang saksikan. Jadi ini ada seperti orang mengucapkan, ya intinya pronunciation itu memang ilmu tentang cara mengucapkan atau cara melafalkan kata-kata ataupun kalimat. Ya, tapi sebelumnya kita juga menghimbau ya kepada seluruh akademia untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi baik itu yang mungkin kalau sekolah dan kuliah kampus sekarang libur, tapi mungkin bagi seluruh akademia yang masih menjalani aktivitas di luar sana, ya untuk tetap menggunakan maskernya dengan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mungkin yang mungkin sekarang masih aktif di beberapa kursus atau bimbingan belajar untuk tidak saling meminjamkan alat tulisnya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, apa sih tujuan kita mempelajari pronunciation? Bukannya cukup dengan cuap-cuap speaking, that's all finish, seperti itu. Tidak hanya itu ya, kita juga harus mengetahui pronunciation itu seperti apa dan bagaimana cara mempelajarinya. Jadi tujuan untuk mempelajari pronunciation itu adalah untuk mengetahui bagaimana pengucapan kata yang benar atau how to pronounce. Jadi misalnya kalau kita tidak mengetahui cara pengucapan yang benar, kita akan coba mungkin mengira-ngira atau mengada-ngada cara pengucapan kata tersebut. Misalnya kita lihat selama ini yang very familiar, sering kita lihat di online, di sosial media atau apa, tulisannya meme. Jadi kita sering, oke, itu meme. Padahal pronounce-nya adalah meme. Tapi kita sudah terbiasa karena tahu dari orang, misalnya dengar dari orang bahwa itu meme. Nah, karena kita tidak mengetahui pronunciation yang benar.
dari yang punya bahasa, gitu kan, karena itu bukan bahasa kita. Sama dengan misalnya ketika orang mengucapkan bahasa Bengkulu dengan mungkin mereka tidak pernah dengar dari penutur aslinya yang orang Bengkulu, maka bahasa Bengkulunya mungkin akan kelihatan aneh atau bahkan salah. Nah, seperti itu kira-kira. Yang kedua, untuk meminimalisir kesalahan pengucapan kata ya sebagai penyebab miscommunication. Karena tadi saya bilang pronunciation ini juga tidak hanya mempunyai impact kepada speaking saja. Of course, kalau kita speak, itu pasti ada yang menjadi listener. Nah, maka si pendengar ini bisa jadi salah tangkap atau salah mengartikan dari apa yang dikatakan karena mungkin ada kesalahan pengucapan atau mungkin ada sedikit kepleset lidah atau seperti apa. Nah, sehingga menyebabkan miscommunication. Jadi, itu tidak bisa dianggap enteng juga, apalagi misalnya dalam hal pendidikan atau misalnya bisnis, kalau misalnya ada miscommunication, gara-gara salah ucap kan lumayan lucu. Sehingga mungkin apa yang ditangkap akan jadi berbeda. Nah, nanti akan menimbulkan tafsir yang berbeda apa. Nah, mungkin jangka panjangnya seperti itu. Maka dari itu, pronunciation penting juga dipelajari dalam hal mendukung kemampuan listening kita. Nah, apalagi misalnya yang kita tahu, Indonesia, kita menggunakan atau mempelajari bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing, bukan sebagai bahasa utama atau bahasa kedua. Asing itu yang berarti benar-benar asing. Jadi ketika akademia mungkin ke pasar, mau membeli ikan, menanyakan how much is this misalnya. Berapa harga ikannya? Pakai bahasa Inggris kepada yang jual ikan, ya mungkin tidak akan nyambung karena memang asing, benar-benar asing. Nah, mungkin beda dengan halnya di Malaysia, di India, di Singapura, Philippines, mereka belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua yang mungkin mereka gunakan dalam keseharian mereka. Nah, jadi intensitas mereka untuk mendengarkan bahasa Inggris itu memang lebih banyak dibanding kita karena bahasanya dipakai sehari-hari, misalnya bahasa akademik, pengantar akademik ya dalam menyampaikan pelajaran di sekolah, lalu dalam bisnis, dalam keseharian juga mereka sering mencampur bahasa Inggris dengan bahasa lokalnya. Nah, kalau Indonesia kan kita sama seperti negara-negara lain ya, Jepang, Cina, dan lain-lain, mempelajari bahasa Inggris menggunakannya sebagai bahasa asing. Maka dari itu, kita terkadang juga masih agak, agak jarang, mungkin sangat jarang juga mendengarkan bahasa Inggris yang memang langsung dari penuturnya atau jarang menggunakannya juga, sehingga untuk belajar pronunciation ini sangat disarankan gitu. Nah, jadi pronunciation itu adalah pengucapan tadi yang saya katakan, pengucapan dalam bahasa Inggris yang mana di dalamnya juga terdapat komponen lain yang supported, termasuk artikulasi, articulation ya, penekanan atau stressing, dan intonation, intonasi. Nah, jadi ini hal-hal yang mensupport untuk pronunciation. Karena dalam bahasa Inggris ini ada yang disebut dengan sounds of English. Jadi memang ada bunyi-bunyi ya dari bahasa Inggris itu yang memang tidak sesuai mungkin dengan apa yang kita baca. Apalagi memang dari alfabetnya beda. Nah, jadi apa yang kita baca, tulisannya itu belum tentu bunyinya seperti yang kita pikirkan. Nah, jadi memang saya bilang tadi harus mendengar gitu dari asli native-nya, penutur aslinya. Nah, maka dari itu di situ juga ada articulation ya, artikulasi dari pengucapannya, bagaimana sih cara pengucapan yang benar, apakah ini panjang pendeknya ya, apakah ini ada penekanannya, stressingnya itu, dan intonasinya seperti apa. Kadang intonasi ini juga ya banyak hal yang mempengaruhi, termasuk bahasa daerah misalnya. Sedangkan di Inggris itu juga mereka punya intonasi yang berbeda di masing-masing daerah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Pronunciation itu mempelajari hal-hal yang terkait dengan yang kami sebutkan tadi. Lalu, nah kita langsung ke contohnya aja. Pronunciation-nya mungkin teman-teman bisa lihat yang sedang live streaming. Ada teks di situ.
short text. Mungkin coba bisa dikira-kira seperti apa bunyinya, ya. She sells seashells by the seashore. Kita bisa ulangi sekali lagi. She sells seashells by the seashore. Nah, itu baru S. Pronunciation-nya S. Nah, sedangkan alfabet ada banyak lagi. Nah, kira-kira seperti itu pelajaran pronunciation. Dan kita hari ini mungkin akan lebih ke, senam mulut ya. Jadi, nggak apa-apa, para akademia semua juga bisa meniru atau mengikuti pelajaran kita sambil mengucapkan, mempraktekkan. Walaupun mungkin dalam pelajaran kali ini potensi muncratnya akan lebih besar, nggak apa-apa, namanya belajar. Jadi sampai muncrat biar demi meningkatkan bahasa Inggrisnya biar lebih ke barat-baratan. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana tulisan di dalam bahasa Inggris ini dibaca, gitu, dipraktekkan. Jadi tidak seperti yang kita lihat, misalnya kita bacanya loved, gitu kan, kalau kita bacanya awamnya seperti itu. Nah, ketika dipraktekkan bacanya, makanya tadi saya bilang sounds of English, itu bunyi-bunyi dalam bahasa Inggris itu tidak seperti apa yang kita kira, gitu. Jadi memang harus ada ilmunya yang memang, dan mencontoh langsung dari native-nya. Jadi seperti yang pertama, kata pertama, kita coba ucapkan sama-sama, loved, loved. Ada D-nya karena di belakangnya dia ada ED pronunciation. Ini cara pengucapan bahasa Inggris atau verb atau kata yang belakangnya ada ED, tambahan ED-nya. Loved. Beda dengan love. Love, loved. Wanted. Wanted. Bukan wanted ya. Wanted, dead or alive gitu kan. So Indonesia. Very Indonesia. Wanted. Wanted. Asked. Asked. Lalu ada cold. Tidak perlu ada cold, tapi cold. Cold. Danced. Danced. Ya, artinya berdansa atau menari ya, danced. Jadi kita ulangi sekali lagi. Loved. Wanted. Kita baca yang sisi hijaunya ya, para akademia. Loved, wanted, asked, called, danced. Oke, seperti itu. Kira-kira udah pada muncrat semua bagi akademia semua? Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada yang namanya phonetic symbols. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada simbol-simbol yang memang jadi patokan atau rujukan dalam membaca atau pengucapan dalam pronounce bahasa Inggris. Jadi itu memang didasarkan atas jenis-jenis ucapan atau kata-kata yang memang terdapat di bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini memang dia juga banyak terpengaruh juga, punya kekerabatan bahasa dengan bahasa-bahasa lain di Eropa, di sekitar Inggris. Terutama seperti bahasa Prancis ya, mungkin bahasa Latin Spanyol juga ada, dan bahasa-bahasa lain, bahasa Jerman dan lain-lain. Nah, sehingga ketika bahasa Inggris ini istilahnya dirapikan kembali, cara bacanya, kosakatanya, verbnya, vocabularies-nya semua, nah itu juga ada simbol-simbol yang menjadi patokan. Nah, di sini ada mungkin beberapa simbol yang abjad mungkin sudah ada ya di sini, tapi ada beberapa simbol asing yang mungkin para akademia juga baru lihat di sini. Nah, di sini jadi ada, kita akan senam mulut lagi nih, para akademia. Jadi mungkin untuk awal, sembari saya menjelaskan juga, kita akan langsung praktek bagaimana cara pengucapannya. Jadi terdapat dua jenis ya, ada consonants, yang satunya ada vowels and diphthongs. Nah, jadi konsonan ini saya sering lebih simple mengucapkannya itu sebagai huruf atau huruf mati ya di situ, karena dia yang bukan huruf vokal.
Nah, kalau yang sampingnya itu vowels and diphthongs, itu adalah huruf-huruf yang huruf hidup lah. Seperti kalau vokal kita itu A, I, U, E, O. Nah, itu juga ada di bahasa Inggris, itu ada vowel and diphthongs. Nah, kita mulai dari, we're gonna start from consonants. Ya, di situ ada pen. Pen. Nah, jadi kita ambil P-nya. Seperti biasa, P, seperti di Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris itu memang ada sedikit tekanan di mulut. Ada udara lah, tekanan udara tambahan gitu. P, pen, P, pen. Nah, dia pendek saja pengucapannya pen. Itu ada huruf P, ya, P, ada kata pen di situ, dan untuk yang di dalam garis miring itu ada cara bacanya, pen. Lalu yang kedua, B, bat, bat, ya, bat. Nah, itu ada cara bacanya itu B, lalu ada A langsung kayak nyambung dengan E, baru D. Nah, itu bacanya jadi bat, tapi lebih dipersingkat. Bat, bat. Lalu ada T, T. Jadi, para akademia yang mungkin menonton siaran ini pada hari ini, kalau mau pesan teh dalam bahasa Inggris, tidak lagi ngomong T, tapi ada sedikit tekanan udara dalam mengucapkan T-nya, jadi T. Can you give me a glass of tea? T. Jadi biar lebih ke barat-baratan. Jadi di situ ada titik duanya, T. Nah, tanda titik dua kalau dalam phonetic symbols itu adalah lebih panjang. Jadi kalau ngaji itu harakatnya agak panjang sedikit. T. Jadi bukan T, kayak gitu aja bukan, tapi T. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nonton film Inggris, itu terus ada yang ngomong T, itu bukan alay, tapi memang seperti itu cara bacanya dan cara pengucapannya. Lalu yang bawahnya ada D, did. Seperti biasa saja, I-nya pendek, did. Did. Oke. Lalu ada K di situ. Pengucapan K untuk cat. Jadi bukan cat, tapi yang benar adalah cat. Ada I, cat. Selanjutnya, untuk pengucapan G, got. Got. Ya, seperti biasa itu ada O-G-O-T, got. Bacanya seperti itu. Nah, lalu ini ada simbol yang mungkin sedikit aneh, para akademia baru lihat juga. T dengan sedikit S kayak panjang itu bacanya C. Nggak apa-apa, sampai muncrat-muncrat juga nggak apa-apa. C. Jangan ditahan-tahan, harus dilepas. C, namanya belajar ya. Chain. 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 Nah, dia lebih ke arah C dia, tapi C-nya yang cantik, seperti itu ya. Cinta Laura, C, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada D dengan 3, itu bacanya J. Kalau tadi C, yang bawahnya itu J, lebih ke J. Untuk bacanya jam. Jam. Oke. Untuk yang selanjutnya ada F. Untuk fall. Nah, ingat tadi kalau ada titik duanya berarti itu ada perintah untuk memanjangkan setelah O-nya itu. Fall. Fall, jadi bukan fall. Fall. Misalnya fall season. Musim gugur. Fall season. Nah, itu tadi yang ada. Kita baru belajar pengucapannya ini ya, belum belajar stressingnya, belum belajar articulationnya, belum belajar intonationnya. Ya, masih banyak nih ternyata penjabarannya. Tapi Mas Arif, kita harus Insya Allah. jeda dulu. Siap, siap. Lagi seru banget ya. Saya jadi sebenarnya off mic saya tuh mencerat juga sahabat kreatif ya, gara-gara ngikutin gitu. Kita akan jeda dulu. Habis ini kita akan lanjut lagi. Masih banyak banget yang bakal kita pelajari di sini. Tetap di Belajar di RRI. Si kecil,
tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapa. Pro 2 Kreatif, suara kreativitas.
Sahabat Radio Pro 2, balik lagi. Kita di Belajar di RRI, kelas tambahan untuk kesempatan di hari ini. Dan tentunya masih kita belajar bersama Mas Arif nih, dan belajar tentang pronunciation. Ini penting banget ya. Jadi belajar muncrat-muncrat ya hari ini. Ya, istilahnya seperti itu. Iya, silakan Mas Arif lanjutkan materinya. Oke, ya. Kasih Bang Dika, para akademia. Jadi tadi kita sempat break sejenak mungkin untuk mengambil nafas atau mempersiapkan bekal teman-teman semua untuk lanjut belajar lagi. Oke, tadi kita sampai ini ya, pengucapan fall untuk fall. Lalu selanjutnya ini juga ada yang tidak kalah pentingnya. Jadi antara tadi fall, untuk fall, yang bawahnya ini the. Dia lebih berat untuk pengucapan van, ya. Jadi antara sama tolong dibedakan. Nah, seringkali kalau misalnya saya mengajar untuk terutama misalnya di beberapa daerah seperti Bengkulu dan daerah-daerah lain yang kami ajar, karena kebetulan juga kan saya juga aktif mengajar di English Academy Bengkulu, dan juga beberapa tahun kemarin selama di Malaysia juga mendirikan kursus bahasa Inggris yang bernama English Academy Bengkulu Malaysia. Nah, yang asalnya muridnya itu berasal dari berbagai provinsi di Indonesia yang kerja di Malaysia. Nah, ada beberapa daerah yang memang sulit untuk mengucapkan the ini. Jadi ketika I have, itu sering I have. Nah, jadi itu sering, oke, untuk kita misalnya sama Indonesia, kita akan coba paham bahwa itu I have. Tapi misalnya untuk kita dapat lawan berbicara dari negara lain, misalnya Philippines, mereka akan juga merasa kesulitan untuk mengartikan itu. Misalnya van itu, kalau van dia mungkin bisa lah fan kayak gitu, lebih gitu. Nah, itu juga antara van dengan fan itu kan beda artinya. Nah, makanya itu antara v dan v itu kadang menjadi problem. Jadi memang harus sering-sering dilatih. Nah, lalu ini juga yang tidak kalah penting di bawah ini. The untuk kata thin. Yang bawahnya itu ada this. Jadi kalau yang thin tadi untuk lidahnya lebih ditarik ke dalam, thin lebih tipis. Mungkin juga bisa untuk kata think. Jadi I think, bukan I think, nanti jadi you think kalau I think, tapi I think, saya pikir, I think. Nah, yang di bawahnya itu lebih pada hampir kayak this. Tapi tetap ujung lidahnya itu dirapatkan ke dekat gigi bagian depan. Para akademia semua. Mungkin bisa dicoba di rumah. This is. Oke. Lalu selanjutnya ada untuk so. So, itu aslinya pengucapannya adalah so. Jadi, so. Nah, tapi walaupun dalam prakteknya juga kadang so seperti itu. Nah, tapi kalau aslinya so. Lalu ada zoo, ya kebun binatang. Itu ada titik 2 lagi, berarti harus dipanjangkan setelah huruf U-nya. Zoo. Nah, lalu ada S panjang ini, itu untuk pengucapan shoe. Jadi bukan su, tapi shoe. Seperti dia perempuan itu she, bukan si. Karena beda antara she dan si. Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau pronounce-nya salah ucap, maka akan berimpact pada artinya yang berbeda. She, dia perempuan, kalau si, melihat. Gitu kan? Si dan she. Nah, ini untuk shoe. Lalu ada di sini je. Untuk pengucapan kata vision. Lalu ada seperti biasa, untuk hat. Lalu ada di situ untuk man. Seperti biasa ya ininya, huruf alfabetnya. Lalu ada untuk no. Jadi kalau tidak itu no. No, I'm not. Bukan no, I'm not. Tapi no. Oke. Lalu ada di situ
phonetics ngeh untuk pengucapan sing. Oke, seperti ada N dan ada, kalau para akademinya lihat itu, ada N di ujungnya itu, tapi ada sedikit lebih di bawahnya itu, tambahan itu untuk ngeh, sing. Lalu ada leg, rat. Jadi memang dalam bahasa Inggris itu R-nya itu tidak sejelas kita, makanya kebarat-baratan, cinta Laura. Jadi memang tidak ada pengucapan R yang jelas, jadi rat. Makanya ketika misalnya saya dipanggil dengan teman-teman itu di luar, mereka manggil Arif gitu ya. Walaupun saya suruh mereka coba Arif, saya bilang, can you call me Arif? Gitu. Arif katanya, mereka anggapnya Arif karena memang tidak ada kata R di situ di dalam alfabetnya mereka. Lalu ada J untuk kata yes. Jadi yes itu sebenarnya pengucapannya kalau menurut kamus Oxford Dictionary, standarisasinya adalah yes. Lalu ada w untuk wet. Nah sekarang kita pindah ke vowels and diphthongs. Itu untuk huruf-huruf yang hidup. Nah ini ada I beserta titik 2 untuk pengucapan see. Can you see? Nah jadi I panjang, ada perpanjangan setelah huruf I di belakangnya. Lalu ini ada I yang tidak ada titik 2-nya, berarti pendek. Happy. That's all. Happy. Seperti itu. Bukan happy, gitu. Enggak. Kalau yang pertama tadi I-nya panjang, C. Yang kedua, happy. Lalu ada yang lebih pendek lagi untuk sit. I. Sit. Pengucapannya. Lalu ada E. Ten. Seperti biasa. Ten. Jadi kalau misalnya mungkin selama ini ngomong 10, biasa gitu ya, 10, untuk ininya, para akademinya setelah mendengarkan siaran ini, bisa mungkin sedikit mengimprove pronunciation-nya menjadi 10. Lalu ada A dan E nyambung itu AE bacanya. Ketika diimplementasikan, dia tidak terlalu kait, seperti itu, tetapi lebih dipersingkat. Cat, cat, AE, cat, cat. Nah, lalu ada A panjang di situ. A untuk pengucapan father. Kalau Amerika dia akan father, father. Tapi kalau English British mereka akan mengucapkan father, father. Nah nanti kita akan bahas terkait English British dan English American. Lalu ada di situ A untuk pengucapan got, got. Lalu ada itu kayak ada titik 2-nya lagi, ingat panjang ya untuk so, so. Ada huruf seperti huruf U, memang bacanya U itu untuk put. Lalu ada U juga di situ untuk pembacaan dibacakan menjadi actual, actual. Ada E kebalik di situ kan? Nah, nanti kita akan bahas itu karena bunyinya E dia. Kalau E seperti biasa normal bacanya E, kalau E-nya kebalik maka E, actual. Lalu ada U yang ada titik 2-nya, U, to. Nah, makanya agak diperpanjang bunyinya, to. Nah, lalu selanjutnya itu ada seperti huruf A, hampir mirip, memang bacanya A, cup, cup. Lalu ada di situ untuk bacanya bird. Untuk bird. Nah, lalu ini tadi yang kami bilang, kami katakan itu E kebalik bacanya E. About. Jadi bukan about, kalau misalnya tentang ya, about, tapi about. About. We gonna talk about. Nah, gitu. Lalu ada E dan I, ya bacanya memang jadi A, makanya say di situ. Say goodbye, never say goodbye. Say, ya. Lalu ada E tadi bunyi E dengan U jadi O bacanya. Sehingga ketika diimplementasikan menjadi go. Go. I will go to the market. I will go. Lalu ada di bawahnya A dengan I menjadi five. Ya, bukan five,
tapi 5. Lalu ada au, di situ a dengan u menjadi ketika diimplementasikan menjadi now. Lalu ada hampir kayak o dan i, bacanya oi di situ, oi menjadi boy. Lalu ada i dan iye, bacanya untuk diimplementasikan menjadi near, near. Lalu ada e dan hair, hair. Terakhir ada u dan pure, pure. Ya, artinya murni ya, pure. I'm pure misalnya, from Bengkulu. Jadi bukan pur, jadi pure. Agak ditarik, pure. Kalau pur nanti itu beda lagi untuk ngasih makan ayamnya ya, pur. Oke. Next, ya ini jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah mengetahui atau belum mengetahui, para akademia itu standarisasi pembacaan tadi itu merupakan standarisasi dari Oxford Dictionary of English. Jadi kalau teman-teman melihat mungkin kamus Oxford, kok nggak ada artinya gitu kan, cuma ada simbol-simbol. Nah, itulah tadi yang teman-teman sudah baca. Jadi semua itu dari A sampai Z, kalau kamus-kamus biasa itu A sampai Z itu ada artinya, katanya kalau kamus Oxford itu ada cara bacanya. Nah, bacanya menggunakan fonetik simbol tadi yang sudah kita baca bersama. Oke, masih semangat ya untuk kita praktek lagi selanjutnya. Nah, jadi ini kira-kira road mapping-nya ketika manusia membaca mengucapkan phonetic symbols dalam atau kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi ini bukan struktur rahang gigi kayak kayak pembelajaran dokter gitu, tapi ini dalam bahasa Inggris ini ada juga bagaimana kita mengucapkan p dalam kata spy, p-nya itu ya di ujung bibir. Lalu ada baby, masih di bibir juga, agak bagian luar, masih baby. Lalu man, itu agak sudah masuk ke dalam bibirnya. Ada juga would di situ, masih di luar, w-nya would, masih menggunakan bibir. Lalu ada fall, very, itu semakin masuk ke dalam, thought, ya. Sampai terakhir itu ada cat, go, sing, ang-nya udah sampai tenggorokan, turun jadi happy udah masuk ke dalam banget karena tekanan udaranya dari dalam pengucapan happy, dan juga seperti itu hanya dari dalam. Nah, jadi roadmap-nya seperti ini. Kalau teman-teman, nah jadi untuk diketahui juga memang dalam pronunciation ini kita bukan berarti mau 100% meniru pengucapan dari penutur asing, karena memang ini bukan bahasa kita, dan menurut penelitian juga dari beberapa artikel jurnal ilmiah bahwa ketika kita sudah mengucapkan satu bahasa tersebut dari kita kecil sampai kita remaja, maka itu akan mempengaruhi struktur rahang atau mulut manusia. Jadi ketika dia mau adaptasi dengan bahasa-bahasa lain, ya itu juga butuh penyesuaian yang lumayan. Nah, kecuali misalnya dia ada penelitian itu yang mengatakan bahwa kalau misalnya bahasanya itu tidak di satu bahasa saja, tapi bahasa yang berbeda selama masa periode dia kecil sampai remaja, nah itu dia akan lebih gampang untuk meniru bahasa-bahasa lain. Ada yang seperti itu juga. Nah, oke. Next-nya, nah sekarang kita belajar accent in English. Jadi yang kita tahu secara umumnya itu ada American accent dan British accent. Ya, jadi accent itu adalah cara berbicara, speaking style, atau juga ada yang mengatakan dialect, dialek. Ada yang mempengaruhi. Jadi dalam bahasa Inggris pun ada juga dialek-dialeknya. Misalnya dalam bahasa Bengkulu saja, itu kan antara Rejang Utara misalnya dengan Rejang Curup, speaking style atau dialeknya akan berbeda gitu. Walaupun sama-sama Rejang misalnya. Nah, begitu juga di Inggris. Sebenarnya ada banyak ya dialek-dialek yang ada dalam bahasa Inggris, tapi secara umumnya kalau untuk native speaker-nya itu terbagi menjadi dua, American,
dan British accent. Nah, secara perbedaan mungkin terdapat hal yang paling mencolok itu dalam penggunaan kata R. R ya, R. Nah, kalau misalnya di Inggris mereka akan memanggil Harry Potter. Harry Potter. Nah, selain R juga mungkin ada tekanan udara yang lebih untuk accent British, karena memang dia bahasanya masih bawaan dari ini mungkin ya, standar kerajaan, karena jadi bahasanya agak lebih, kadang ada yang bisa dikatakan lebih polite atau lebih halus, tetapi kadang tidak juga, tergantung dari mana sisi melihatnya. Nah, tapi kurang lebih yang lebih terlihat dalam accent British itu ketika pengucapannya adalah di penekanan udaranya dan huruf R. Tadi ketika di British mereka akan memanggil Harry Potter, ketika di Amerika mereka akan memanggil Harry Potter. Harry Potter. Mereka akan lebih jelas pengucapan R-nya. Dan kata-kata ini lain mungkin juga ada seperti ya kalau Amerika ini kita lebih familiar saya rasa kalau di Indonesia, karena mungkin pengaruh pada film-film Hollywood yang menggunakan accent Amerika. Kalau di accent British itu biasanya film-film kerajaan yang seperti itu ya, James Bond paling tidak kalau yang modern, film-film yang seperti Narnia, yang seperti itu yang mereka akan menggunakan accent British. Biasanya film-film lama lah, film lama. Nah, jadi ada banyak hal sebenarnya yang mempengaruhi accent ini. Nah, jadi termasuk misalnya campuran bahasa Amerika itu yang mungkin dipengaruhi oleh beberapa negara-negara atau imigran-imigran yang datang di Amerika. Kalau Inggris mungkin masih menjaga bahasa yang sudah turun-temurun berabad-abad mereka pelajari, walaupun masih ada juga pengaruh dari bahasa-bahasa atau aksen negara-negara sekitarnya, seperti Prancis yang saya bilang tadi. Jadi seperti itu untuk accent. Nah, dalam American dan British English ini, itu juga tidak hanya pengucapan kadang yang menjadi perbedaan. Terdapat beberapa istilah yang mereka juga berbeda dalam pengucapannya, dalam pengertiannya gitu. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana perbedaan pronunciation antara American English dan British English. Seperti kata yang di bawah ini kita mulai, mungkin para akademia di rumah juga coba untuk sama-sama kita baca atau praktekkan. Ya, kalau American English mereka akan mengatakan car. Jadi jelas, car. Where is your car? Oke, kalau misalnya biasa dengar ujian TOEFL gitu, tes TOEFL, mereka akan menggunakan dialek Amerika, karena TOEFL berasal dari Amerika. Nah, ada tes lain yang namanya IELTS, International English Language Testing System, yaitu mereka menggunakan standar British. Maka dari itu ketika teman-teman mungkin mendengarkan soal yang dari IELTS untuk listeningnya, mereka akan mengatakan, where is your car? Car. Jadi car. Itu ada perbedaan dalam pengucapan R-nya. Lalu park. Mereka akan jelas ngomong park. There is a park. Nah, kalau British English, mereka lagi-lagi tadi R-nya juga lebih dihilangkan. Park. Dia langsung. Tekanan udaranya agak ditambah sedikit. Park. Ini teman-teman terserah ya, para akademia terserah mau menggunakan American English boleh, British English boleh dalam segi pengucapannya. Oke. Wah, padahal masih seru nih sahabat radio, tapi waktu kita sudah terbatas sekali. Mas Arif. Siap. Terlalu semangat saya mengajar. Mungkin langsung kita ke kesimpulan nih untuk apa yang bisa mungkin teman-teman atau tadi para akademia ya yang bisa Mas Arif simpulkan supaya pronunciation-nya ini jauh lebih baik lagi ke depannya. Ya, untuk berlatih pronunciation memang ya kita butuh waktu ya, tidak bisa, we cannot skip.
Karena memang tidak bisa tiba-tiba langsung kita, udah langsung kayak bule seperti itu. Kita butuh waktu untuk belajar, teman belajar, dan sumber belajar. Seperti itu kita harus juga berlatih sendiri. Semuanya intinya dari dalam diri kita. Tapi masa sekarang ini, I think dalam masa modern seperti ini, ada banyak jalan dan cara ya untuk belajar. Dari YouTube, ya, dari internet, dari Google Translate saja, kita sudah bisa mengecek bagaimana cara pelafalannya yang benar misalnya. Beda dengan zaman dulu yang kita harus cek kamus, cari referensi lain. Sekarang akan ada banyak source yang bisa teman-teman manfaatkan. Tinggal dari teman-teman para akademia semua mau belajar atau tidak. Intinya sering dilatih untuk pronunciation. Misalnya belajar dari music, belajar meniru dari film-film. Itu merupakan cara-cara yang paling efisien dan insya Allah akan ada pengaruhnya dalam peningkatan bahasa Inggris para akademia semua. I think that's all. Thank you. Oke, terima kasih Mas Arief sudah berbagi di Belajar di RRI. Semoga yang mendengarkan dapat manfaatnya juga. Amin, amin. Jadi sesuatu yang bisa dipelajari. Buat sahabat kreatif yang mungkin ketinggalan, bisa nanti akses ke YouTube channel RRI Net Bengkulu karena setelah siaran ini berakhir, videonya masih tetap bisa sahabat kreatif saksikan dan bisa diulang-ulang juga ya untuk melatih pronunciation-nya. Sekali lagi terima kasih Mas Arief. Ya, sama-sama Bang Dika. Dan sahabat kreatif, demikian untuk belajar di RRI kelas tambahan untuk edisi hari ini di Kamis 28 Januari 2021. Dika sekaligus juga pamit karena habis ini ada rekan Dika yang lain untuk meneruskan tugas ini sampai nanti jam 6 sore. Dika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Yah, waktunya habis deh. Besok jangan lupa, kita belajar lagi kelas tambahan. Kamu di rumah aja, biar kami yang temenin. Sejenak terlalu jauh berjalan sampai tak tentu arah. Cobalah kau pikir sejenak sebanyak apa yang telah kita perbuat untuk negeri ini.